Para investor kini berlomba-lomba menyuntikkan dana ke startup di tanah air. Tidak hanya membidik perusahaan startup yang sudah matang, sejumlah perusahaan juga membentuk program pendanaan untuk pembinaan startup lokal. Pemirsa, inilah Expose Investor Startup bersama saya, Rika Amro. Mataharimall.com benar-benar serius masuk ke jagat e-commerce. Sejak dibuka September 2015, Mataharimall.com sudah tercatat sebagai salah satu pemain e-commerce terbesar di Indonesia. Volume penjualannya naik 10 hingga 12% tiap bulan. Barang yang terjual banyak adalah fashion dan elektronik. Target Mataharimall.com meraih 20% pangsa pasar toko online di Indonesia tahun 2020. Mendapat guyuran dana 500 juta dolar Amerika atau sekitar 7 triliun rupiah dari Lipo Group, Mataharimall.com melaju dengan pesat. Bisnisnya sangat potensial karena kita lihat bahwa rencananya ini kan kalau orang lihat kan sekarang 1 billion ya, itu akan meningkat hampir 16 billion dalam tahun 2020 ya, sehingga benar-benar potensinya itu besar. Kalau kita lihat sekarang Indonesia ini kurun waktu yang sama itu diperkirakan bisnisnya naik 14 kali lipat. Tak cukup Mataharimall.com, Lipo Group mendirikan perusahaan investasi venture capital. Modalnya 150 juta dolar Amerika atau sekitar 2 triliun rupiah. Perusahaan ini fokus pada startup asal Indonesia dan Asia Tenggara yang bergerak di bidang e-commerce, pelayanan finansial, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Revolusi industri keempat, digitalisasi, ya kan, everything is digital. Sehingga kalau perusahaan ini tidak mengadaptasi terhadap perubahan ini, ya kan, bisa bahwa competitiveness atas apapun yang kita jual itu bisa kalah, karena memang arah market mengenai semua harus ada di digital e-commerce lah. Nah, oleh sebab itu di grup Lipo ini dibuat namanya Mataharimall.com. Perusahaan telekomunikasi terbesar di tanah air, Telkom Indonesia, ikut bermain dalam bisnis startup. Januari lalu, Telkom membentuk anak perusahaan bidang modal usaha, Metra Digital Investama, yang membidik perusahaan-perusahaan startup. MDI fokus pada startup di sektor digital advertising, payment solution, cloud computing, big data, media service, digital life, mobile apps, dan form of future communication. Menggandeng startup menjadi senjata Telkom Indonesia untuk masuk ke dalam dunia usaha digital. Dalam hal ini adalah melalui pendekatan venture capital, di mana di Silicon Valley khususnya startup itu dia mempunyai growth value-nya sangat tinggi. Dan Telkom juga melihat benchmark terhadap perusahaan-perusahaan telco lainnya di seluruh dunia, ternyata mereka mulai masuk ke venture capital juga di sana, corporate venture capital. Sehingga Telkom melihat bahwa ini adalah salah satu jalan baru yang bisa kita tempuh untuk masuk ke dalam digital company. Jadi Telkom akan bertransform dari telco company menjadi digital company. Dan caranya kita tidak harus membuild semua sendiri, tapi kita bisa buy atau borrow melalui startup-startup yang ada. MDA sudah berinvestasi di 5 startup. Targetnya tahun ini ada 10 startup multinasional yang bisa didanai. Sasarannya adalah startup yang sudah matang, sudah memiliki basis pelanggan dan penghasilan. Dana yang ditanam pada setiap startup beragam, namun jumlahnya selalu tidak lebih dari 10% nilai perusahaan startup. Kami ada sekitar 100 juta US dollar untuk mencari startup-startup tersebut. Pertama adalah yang direct langsung ke startupnya, yang kedua melalui fund. Jadi kita saat ini melalui fund kita sudah ada beberapa calon partner kami untuk menyimpan fund, tapi kita masih melakukan valuasi-valuasi dan penilaian apakah dana kita cocok disimpan di sana atau lewat fund manager. Artinya contoh yang paling terkenal sekarang 500 startup gitu. Melalui fund manager resiko dari si penyimpan uang di sana itu akan sedikit berkurang gitu, karena kita nggak usah mikirin lagi startup seperti apa yang akan diinvest gitu kan, karena semuanya dipikirkan oleh si fund manager. Dia memberikan dan kita punya KPI dengan mereka. Tak hanya membidik perusahaan startup yang sudah matang,
MDI juga membantu Telekom Indonesia membentuk program pendanaan untuk pembinaan startup. Program yang diberi nama Indigo ini sejak Maret 2016 membina 40 startup lokal. Dana yang dikucurkan bervariasi, mulai dari 120 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah untuk tiap startup. Jadi kalau yang seed itu ada di Telkom, itu adalah startup-startup yang baru berdiri. Sometimes mereka belum tervalidasi produknya, mungkin baru ide saja. Terus belum tervalidasi pasarnya, belum tervalidasi bisnisnya. Jadi Telkom dalam hal ini dengan menggunakan program Indigo, Telkom menyediakan mentorship. Jadi mentor-mentor dari Silicon Valley atau pelaku-pelaku bisnis startup lokal untuk memberikan bimbingan terhadap startup tersebut. Salah satu startup yang lolos masuk program ini adalah Zelos, sebuah aplikasi untuk membantu mahasiswa mencari kerja. Website ini mempublikasikan lowongan kerja full-time dan lowongan part-time dan freelance. Setelah berjalan 8 bulan, sudah 5.300 mahasiswa yang memanfaatkan Zelos dan 300 perusahaan yang bekerja sama dengan aplikasi ini. Kalau untuk pendanaan dia kita dapat 120 juta untuk 3 bulan. Itu untuk karena kita sudah di tahap business model validation, jadi emang untuk validasi bisnis model kita, apakah bisa generate revenue, apakah bisa generate keuntungan, jadi kita di challenge di sana. Lokal sih kita, lokal karena bisnis, kalau dari bisnis Zelos, bisnisnya very localized karena kita butuh network dan expertise di lokal karena emang target market kita Indonesia sih. Aplikasi kartu juga mendapat kesempatan yang sama. Aplikasi ini dibuat untuk membantu nasabah bank mendapat informasi diskon di pusat perbelanjaan. Emang lagi nyari-nyari investor kan, Mbak. Kita nyari-nyari ke Angel, kita nyari-nyari ke VC. Kebetulan kita ada teman kita yang kita kenal dari Indigo. Nah, waktu kita datang ke dia, mereka tertarik sama kita juga. Dan mereka mempunyai program Indigo ini kan. Fasilitas mentorship, kita mendapatkan kantor juga, kita mendapatkan obviously injection dari duit itu juga. Bagian dananya itu kita mendapatkan sekitar 20.000 US. Nah, itu bertahap. Jadi kita ngelihatnya bertahap-bertahap. Untuk pertama apa aja sih Mas kalau itu? Untuk Pertengahan Mei lalu, perusahaan venture capital dan sejumlah perusahaan startup bergabung membentuk Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia, AMVASindo. Asosiasi ini dibentuk atas binaan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Venture Capital Tech Startup adalah perusahaan investasi profesional yang fokus pada investasi startup. Hingga kini, perusahaan Venture Capital Tech Startup belum memiliki entitas modal Ventura di Indonesia. Oleh karenanya, lewat AMVASindo ini, penataan struktur modal Ventura yang mendukung perkembangan investasi startup sedang digodok. Persoalannya kenapa mungkin banyak teman-teman dengar bahwa banyak perusahaan tech startup itu kok tiba-tiba langsung dibeli asing gitu ya. Mungkin banyak kekhawatiran di masyarakat tentang itu. Tapi sebenarnya bukan. Yang kenyataannya, kebanyakan tech startup di Indonesia, hampir semua, kecuali yang udah sangat besar, itu dananya sebenarnya dana lokal. Tapi karena investor itu memerlukan struktur yang pas dari sisi legal, dari sisi ukuran, dan dari sisi pajak ya yang cocok. Akibatnya yang sudah mempunyai struktur seperti itu adalah biasanya Singapura sama Hong Kong sama Cayman dan Seychelles. Akibatnya perusahaan-perusahaan investor-investor Indonesia ketika membuat struktur investment vehicle mereka itu juga ke Singapura dan ke Hong Kong. Uang keluar ke Hong Kong ke Singapura terus diinvestasikan di perusahaan Indonesia. Jadi akibatnya kelihatannya kayak orang investor asing yang mendanain, padahal semua uangnya lokal loh. Tak heran, para investor kini berlomba-lomba menyuntikkan dana ke startup di tanah air. Sebab startup bisa jadi ladang bisnis yang menggiurkan.